coba dites Pak. Monggo memperkenalkan madu hutan, madu barokah inyong. Madu hutan sangat bermanfaat multivitamin untuk daya tahan tubuh, meredakan demam, batuk, pilek, mencegah tulang keropos, mencegah stres, memperbaiki kerusakan sel, untuk mencegah asam urat dan rematik, untuk membantu darah rendah, darah tinggi, mengobati susah buang air besar, meningkatkan gairah, untuk anak-anak mencegah demam berdarah, untuk menguatkan rahim dan menyuburkan kandungan. Monggo silakan, tepat sekali untuk yang sakit ginjal, sakit mah, untuk kerontokan rambut, jantung, anemia, penyakit kuning dan lain-lainnya. Dapatkan madu hutan dari Madu Barokah Inyong di Radio Inyong Jalan Kalimulya, Depok. Teleponnya 77823360. BNI agen partner melayani paling dekat seperti keluarga, selalu membantu warga. Jadi ada BNI udah kerjasama, BNN juga. Saya duit dari luar negeri, setor ambil kirim duit juga bisa. Isi pulsa listrik BPJS, bayar cicilan motor dan lainnya. Agen partner BNI melayani paling dekat. Selalu ada BNI agen partner melayani paling dekat. Inyong Radio, Inyong Radio, Radio Inyong 549. Inyong Radio, tetap bersama kami di gelombang ini. Judadadadadada. Inyong Radio, radione Inyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama Radio Inyong, tentunya di acara kesayangan kita, Rekomendasi. Kembali dengan saya Angga Sumomirjo dan ditemani oleh Kang Acai. Kang Acai. Tentunya hari ini kita ada narasumber-narasumber yang spesial yang akan bisa share ke kamu semua bagaimana caranya kita bisa menjalankan usaha yang baik dan betul, dan juga bisa bertahan di kala pandemi ini. So jangan kemana-mana karena kita akan 1 jam ke depan kita akan banyak ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Oke, kali ini kita ada kedatangan siapa, Bang Cai? Monggo silakan diperkenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar radio itu 549 AM. Alhamdulillah di tengah-tengah kita nih, Mas Angga, ada sosok yang sangat menginspirasi dan luar biasanya untuk produk-produk UMKM Kota Depok juga bisa sangat terbantukan. Apa kabar Pak Aveno? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung tak kenal aja. Nah, beliau ini adalah, kalau kita bicara mengenai branding ya. Sebelum kita jauh, kita dulu mengucapkan selamat datang di Selamat Radio datang. Pak. Terima kasih Mas Angga. Masih di radio yang sederhana. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke depannya banyak lebih ngobrol-ngobrol, Pak. Mungkin Siap. pendengar perlu ngerti juga siapakah sosok dari tamu kita kali ini, Pak. Ya, siap. Alhamdulillah, selamat datang Pak Veno. Beliau ini adalah rekan saya, sudah lama juga kita sangat kenal, alhamdulillah. Tetapi di balik
perkenalan itu ada hal yang sangat luar biasa sekali, dan kali ini kita ngajak beliau untuk bercerita mengenai pentingnya kemasan produk UMKM itu punya nilai lebih gitu ya. Ya. Nah, oke, selamat datang di tempat kita. Pak, grogi dia. Grogi. dia. Saya grogi nih Mas Angga, karena kenalkan dulu dong sebetulnya beliau ini siapa, spesialisasinya di mana, Ya, siap. gitu kan? Langsung masuk to the point aja. Nanti konsumen ngawang ya. Iya, baik. Sebenarnya kita udah kerjasama banyak luar biasa di batch 1, batch 2 itu ada sesi di mana antara kami para pelaku usaha UMKM dan juga Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok menghadirkan beliau untuk coaching klinik ya. Ya, betul. Coaching klinik ya, coaching klinik. Nah, ini tujuannya adalah produk teman-teman UMKM yang tadinya awalnya biasa aja, before-nya, lalu after-nya, lalu diberikan sentuhan gitu ya oleh beliau. Nah, beberapa bulan yang lalu bersama Pak Vino dari Valehata, branding inisiator ya, Nah, kita harus dengertiin tuh. branding inisiator. Seorang brand inisiator Seorang yang branding dulu inisiator. megang apa aja Oke. produk yang nih langsung mau ini aja dah Ini sini. langsung ke dalam. Teman-teman para pendengar radio ini masih ngawang-ngawang. Iya, siapa Siap. itu ya kan? Nuhun sewu teman-teman. Branding inisiator ini adalah apa ya? Istilahnya tuh orang yang ahli. Kalau tak boleh sebut merek boleh nggak sih? Boleh. Misalnya gini, ternyata behind the kemasannya Supermi, La Fonte, Fresh Tea, minuman drinking yang Kimia Farma, logo RRI, beliau bersama timnya, Ya, Ya. betul. Pak Vino dan timnya itu dibalik kesuksesan kemasan produk-produk yang sudah menasional itu. Udah paham berarti kayaknya teman-teman? Ya, betul. Nah gitu. Jadi teman-teman UMKM yang kelasnya masih biasa aja kemasannya, yuk sejam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau untuk bisa menaikkan kelas daripada kemasan. UMKM itu apa sih? Betul gitu ya? Bang Jai. Nah, Karena gini, kalau saya boleh sedikit sebagai intermezzo Pak, karena Ya. kan kadang-kadang UMKM itu kan mereka fokusnya jadi sell aja, dijual kan. Betul. Kadang-kadang mereka hanya kemasannya seadanya. Ya. Nah, makanya kali ini kita akan banyak bicara tentang sebetulnya sekrusial apa sih Ya. kemasan itu. iya. Nah, itu kita akan banyak ngobrol. Karena kenapa? Karena kadang-kadang orang nggak ngerti sebetulnya kemasan seperti apa sih yang harus menjual. Kemasan bisa nggak sih untuk menaikkan harga suatu produk barang. Nah, ini akan kita bahas di sini. Jadi sehingga jenengan yang punya usaha UMKM itu nanti bisa lebih memperjelas produknya dengan branding awareness kan, termasuk dari Betul. kemasan. Ditambah lagi pengalaman kita selama bersama beliau, ada beberapa UMKM juga yang punya mental block untuk seberapa pentingnya nggak sih kemasan itu. Ya, betul. Baik, langsung saja kita perkenalkan beliau. Baik, Pak Vino apa kabar? Baik, terima kasih. Ini saya biasanya nyebutnya Mas Cahyadi gitu. Iya. Karena brandnya beliau di Depok ini Kang Acai. Kang Acai. Jadinya Yes. saya manggilnya Kang Acai. Kang Acai, benar-benar. Terima kasih waktunya Kang Acai, saya bisa diundang untuk sharing sedikit gitu ya. Dan juga dengan Mas Angga, terima kasih dengan Radio Inongnya the one and the only. Ya, AM Radio in Depok gitu kan. Ya, itu keren tuh eksistensi dan brandnya punya Alhamdulillah. community gitu loh. Mas. Oke. Nah, sedikit saya bicarakan saya di dunia branding, dunia brand consultant dari tahun 2000 lah saya berkecimpung gitu ya. Karena orang dulu masih mikirnya itu advertising ya. Iya, betul. Beda. Advertising itu adalah teman-teman yang mengkomunikasikan sebuah produknya untuk audiensnya. Oke. Kalau branding seperti kami ini seperti bidannya yang membantu melahirkan produk. Oke. Dikasih nama, dikasih baju, nanti sifatnya harus seperti apa atau
culture-nya, behavior-nya harus seperti apa. Betul. Nah, ini juga saya terinspirasi dari Kang Acai gitu ya, yang peduli terhadap teman-teman di UKM. Beliau mau sibuk-sibuk bantu mendampingi teman-teman UKM. Nah, saya pernah sharing waktu itu sama beliau. Saya bilang, harusnya UKM ini mindsetnya dulu yang dirubah. Oke. UKM itu bukan usaha kecil miliaran, bukan usaha kecil menengah harusnya. Menengah. Tapi paradigma berpikirnya harus usaha kelas miliaran, Pak. Yes. Nah, kalau sudah punya paradigma berpikirnya seperti itu, tentunya mereka sudah mulai peduli. Oh, namanya nggak boleh sembarangan nih. Namanya nggak boleh asal ya udah deh, pakai nama ini aja. Ya. Nama macam-macam lah kalau kelompok UKM. Ya, sekenanya. Sekenanya, betul. Padahal nama itu merupakan sebuah identitas, Pak. Yes. Nah, dan juga dianggapnya karena dari branding ini, packaging adalah bagian daripada branding itu sendiri ya. Ya udah, kemasan hanya sebagai pembungkus produk untuk dijual. Betul. Berpikirnya seperti itu. Tadinya. Ya. Seharusnya, oh mahal kalau buat packing yang kayak di Indomaret tuh bagus-bagus begini-begini. Sebenarnya itu bukannya biaya. Brand dan packaging itu investasi. Betul Investasi. sekali. Inilah yang kadang-kadang UMKM itu belum sampai ke situ Pak pikirannya. Betul. Dan mereka buat, sudahlah, emang kita ini kecil menengah doang, oke. Seharusnya nggak boleh. Iya. Seharusnya nggak boleh. Sekarang setelah dengerin Inyo nggak boleh Pak. Nggak boleh. Dia harus Naik kelas. harus punya. Emang kalau usaha itu kan penting di mindset dulu Pak ya. Betul. Iya. Mindset dulu. Betul Pak. Ya, coba deh kita bandingin ya. Teman-teman yang jual contoh keripik singkong, 1 kilo keripik singkong sama 50 gram keripik singkong yang dijual di supermarket, itu harganya hampir sama, Pak. 50 gram dan 1 kilo perbandingannya jauh Iya, banget. yang itu yang taruhlah setengah kilo itu Iya, kalau iya. kita beli di teman-teman di jalan gitu ya. Mm-mm. Setengah kilo itu 10.000, 12.000. Yes. Iya. Sementara kalau kita beli di supermarket yang isinya cuma 80 gram, Iya. udah 8.000, Betul. 2.000. Ya, Karena packaging, Pak. Karena ada brandnya. betul. Dari brand itulah timbul trustworthy, timbul kepercayaan. Wah, ini benar nih, ini higienis nih diproduksinya. Ya, betul. Ini pasti nggak menggunakan bahan-bahan kimia nih, gitu Ya. ya. Jadi kalau brand itu sesungguhnya adalah persepsi yang dibangun. Betul. Jadi kita harus bangun persepsinya dulu, gitu ya, Ya, sebelum kita baru menjual. Jadi Yes. justru strategi awalnya persepsinya harus dibangun. Hmm. Kalau di kita itu brand itu harus punya soul-nya, mesti punya jiwanya. Betul sekali. Dengan punya jiwanya itu tentunya ini menjadi arahan atau patokan apapun strategi yang mau kita gunakan, kita harus mengacu kepada jiwanya dulu gitu ya. Nah, dari jiwanya itu nanti tergambarkan ke dalam packagingnya. Betul. Nah, jadi saya apresiasi dengan apa yang Kang Acai Sedang lakukan Pak. sedang lakukan saat Ya, ini sedang lakukan. untuk membantu teman-teman UKM untuk harus naik kelas gitu. Ya. Nggak boleh begini-gini aja. Harus ada progres Pak ya. Harus ada progres. Yes. Ini yang menjadi pertanyaan juga di benak saya, Hmm. benak Mas Angga juga sih. Iya, alhamdulillah sebagai pelaku pendamping UMKM juga punya surprise juga dapat berkemistri dengan Pak Veno dan tim di Valehata. Apa yang mendasari Pak Veno beserta tim untuk bisa membantu menaik kelaskan UMKM gitu Pak? Ya, jadi gini. Selama ini kita klien-klien kita adalah perusahaan-perusahaan besar, Mas. Nah, saya juga ngelihat sudahlah. Sekarang kita harus ke teman-teman UKM, karena kita percaya
kalau kita bisa bantu orang, pasti ada yang maha membantu kita nantinya, Amin. gitu ya. Di sini kita melihat juga posisi teman-teman UKM punya produknya bagus-bagus, tapi hanya dilihat sebelah mata. Gitu. Bahkan kalau mau masuk ke modern market, Ya. kayak ya udahlah, boleh lah, tapi lo di pojoknya aja ya. Iya bener. Curhatan ini sebenarnya Iya bener. Iya. Kalau enggak ini berapa hari yang lalu nih Mas Iya. Angga, maaf motong, itu di grup itu kita ada sampai ngobrol kalau yang namanya produk UMKM dikasih tulisan aja di pojok, tulisannya kayak di kotak-kotak. kalau enggak di gitu, Pak. rak paling belakang Pak ya. Betul. Rak Iya, paling betul. belakang. Nah, ini saya sedikit mau sharing gitu ya. Kita contoh lah negara tetangga gitu. Iya. Mereka punya pom bensin yang sudah internasional. Iya betul. Mungkin Yang saya warnanya sebut- orange Pak ya. Ya, enggak. Saya sebutin deh. Boleh, Petronas. Gitu. Oh iya iya. Petronas itu selalu punya convenience store-nya namanya Ceria Mart. Oh, oke. Oh, iya iya iya. Ya. Itu kontennya dari pemerintah sana bilang 50% isinya Ceria Mart harus produknya UMKM. Oh. Jadi ada tongkat Ali, kita kenal tuh kopi, gitu Betul. ya. Ada macam-macam. Itu memang disupport. Nah, kita nggak usah ke sana deh gitu ya. Iya. Saya juga ngeliat gini, di teman-teman UKM harusnya tidak bersaing, Mas. Tapi harusnya berkolaborasi. Yes, betul. Lebih perbanyak bersinergi Pak ya. Bersinergi. Pak. Yes, Misalnya betul. gini, ada satu produk sambal, Ya. yang UKM nanti juga sambal. Hmm. Dia mau keluarin brandnya lagi, kenapa enggak nempel ke brand yang sudah Ada. sudah solid deh Sudah gitu ya. sulit. Yang di situ berkolaborasinya, Hmm. di situ ininya. Nah, ini yang harus kan kalau di Kota Depok Pemdanya juga peduli ya Siap. terhadap UMKM-nya gitu ya. Ya. Nah, mungkin di kantor Pemda mungkin sudah ada satu Di Keramas store dah, gitu ya. di Balai Kota. Heeh. Itu juga bagus untuk jadi satu ajang promosi dan point of sales Ya. di sana. Nah, alangkah baiknya juga nih kalau kan udah mau Ramadan ya. Betul. Ya. Betul. Mungkin nggak tahu nih aturan ngasih parcel masih dilarang atau enggak. Nah, itu dia tuh. Setahu saya Gratifikasi. loh, kayak hampers itu Iya, meningkat hampers. loh Pak. Nah. omset. Itu harusnya produknya produk UKM. Oke. Gitu ya, yang harus masuk ke situ. Gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita balik lagi, kalau kita punya produk itu seperti kita punya anak Pak. Itu di dunia branding menganalogikannya seperti itu. Bagaimana dari anak itu sebelum lahir, berarti kita baru pikir ide-ide. Ini kalau kita punya produk ini, itu kan sama kita kayak punya anak. Nanti Ya. ngelahirinnya di mana? Hmm. Kalau anak kita laki ini seperti apa, namanya siapa, itu proses branding kita nyebutnya. Jadi kalau proses pada saat dia mulai mau launching produknya, berarti itu produknya sudah mau dilahirkan. Siap. Nah, strategi-strategi itu jauh sebelum ke situ, itu harus dipikirkan strateginya. Jadi kalau di dunia branding ini ada 3 strategi, Pak. Ada yang kita sebut dengan monolitik, ada yang kita sebut dengan branded, ada yang kita sebut dengan endorse. Wah, ini udah dalam nih. Udah dalam gitu. Padahal sebenarnya saya juga pengen nanyain mengenai Pak Veno nih Udah dari tahun udah 2000 ya dalam. untuk memulai di dunia branding. Nah, di beberapa episode sebelumnya kita sudah ngobrol berdua nih sama Mas Angga mengenai bedanya antara selling, marketing, dan branding. Yes, Ya. betul. Alhamdulillah ini sudah semakin mengkerucut di branding dan langsung memang pakarnya yang sudah dari tahun 2000 dan sudah skala nasional. Udah 19 tahun hampir Pak ya? Ya? Lebih ya? 19 tahun lebih. 2000. Iya, dari tahun 2000 lah saya mulai Iya. masuk ke dunia. 22 tahun. 22 tahun. Ya. Ya. Jadi ya karena basic saya base pendidikan saya di marketing gitu ya. Oke. Nah, setelah saya ngeliat brand ini small part of marketing gitu. Ini jadi fenomena menarik pada saat orang sudah mulai peduli terhadap brand.
merek gitu ya. Kalau kita ngelihat lah produk-produk luar, salah satu minuman berkarbonasi yang paling top gitu ya. Oke. Walaupun sudah dikenal kayak apapun, tapi proses branding dia tetap lakukan. Nah itu dengan teman-teman advertising tentunya, terus berkomunikasi, terus melakukan kegiatan-kegiatan branding activity-nya gitu ya. Nah di sini oke lah, mereka yang sudah sustain, mereka yang sudah cukup berpengalaman di situ, ya ini yang harus kita tularkan ke teman-teman UMKM. Jadi kenapa? Karena kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi yang besar untuk menjadi produk yang besar juga, gitu kan? Nah ini yang harus, karena produknya UKM bukan produk murahan, harganya minuman aja ada yang 15.000, Betul, Pak. ya, Betul, ada yang harga 20.000, gitu loh. Nah satu, karena juga belum bisa melakukan mass production. Betul. Belum bisa memproduksi skala banyak. Skala banyak. Iya, Tentunya dengan betul. skala banyak harganya lebih murah dong gitu ya. Ya. Skala produksinya udah massal gitu. Karena memang kadang-kadang banyak UKM juga yang punya pola pikir tuh gini, Pak. Selama saya masih bisa kerjain ini sendiri dan bisa produksi banyak, akan saya kerjain. Betul, Pak. Gitu kan? CEO ya. Jadi dia jadi nggak berfokus pada inovasi, Pak. Betul. Jadi dia nggak bisa mengembangkan usahanya, dia berkutat sama bagaimana caranya saya produksi buat Iya. sebanyak mungkin, tapi kerjain sendirian. Betul. Ini yang Akhirnya kan powernya hilang, Pak. Betul. Karena cuma bilang gini, Pak. Mereka bilang, ini hidup mati aku. Iya, benar. Kalau kita ngomong bisnis, kita besarkan brandnya. Iya. Sudah cukup besar, ada perusahaan besar yang mau beli, jual. Oh iya 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 iya. Iya dong, Pak. Kan Iya. kita ngomong bisnis. Namanya Iya. produk itu kan nggak terus sampai puncak, benar bertahan di puncak. Iya. Betul. Pada Ada saat dia fluktuatif, Pak ya. Betul. Begini ya. Nah, kalau yang perusahaan besar kan dia mau fluktuatif kayak apa, nafas mereka panjang-panjang gitu. Betul, loh. Pak. Gitu loh. Nah, ini yang juga, apalagi nanti kalau teman-teman UKM, nah saya perhatiin gini, dia satu UKM punya 2-3 produk. Oke. Semuanya strateginya satu brand Iya. untuk ke semua produknya, Iya 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 iya. gitu ya. Ah. Berarti kan dia pakai strateginya monolitik tuh. Betul. Monolitik. Oke, Ini monolitik. menarik nih. Monolitik. Nih saya sebelum kita ngobrol lebih dalam ke situ, Pak. Ya. Kita nanti masuk ke segmen kedua dulu. Siap. Kita dulu ya. Siap. Nanti kita masuk ke segmen 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bikin AM penasaran 549 bener. Radio. Dia harus penasaran dong. Harus. Pokoknya kalau mau tahu usahanya bisa naik kelas, itu Ya. pantengin kita dari hari Senin Betul. dan Rabu. Dan Rabu. Kali ini baru Senin dan Rabu aja. Senin loh. Rabu aja. Itu setiap jam 10:30 sampai jam 10:30. Pokoknya kita akan edukasi jenengan semua untuk bisa bagaimana usahanya bisa berkembang. Karena kalau usaha itu nggak berkembang, biasanya mati. Iya, betul. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita akan ngambung lagi setelah jeda ikan pariwara. Jumantoro ing gegono Oke, kembali lagi di rekomendasi masih dengan saya Enggal Sumamerjo, dengan tentunya dengan Bang Acai bersama branding inisiator kita. Yang mana tadi kita di segmen 1 udah banyak ngobrol mengenai sebetulnya seperlu apakah nge-branding produk lah, termasuk dari segi kemasan. Nah, ini udah mengerucut, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Semongko Bang Cai. Ya, alhamdulillah secara action progresnya dengan UMKM ya, dalam hal ini pendampingan UMKM Jabar Juara. Saya sapa-sapa juga ada Ketua AIKD, Bapak Dr. Saji Margiat, teman-teman AIKD, teman-teman UMKM di Jabar Juara. Jadi kita sudah menjalani proses kerjasama dengan Vale Hatta, branding inisiator, Bapak Veno dan timnya untuk bisa bersinergi produk-produk UMKM kita perkenalkan. Itu ada batch 1, ada batch 2, kita bertemu, kita bertatap muka
secara offline dan dibatasi juga jumlahnya. Alhamdulillah sebenarnya antusias dari UMKM-nya luar biasa, dan telah terjadi juga akhirnya kesepakatan kita untuk kita bisa bekerja sama. UMKM sudah ada beberapa yang produknya, kemasannya sudah berubah before afternya ya. Nanti teman-teman silakan juga komen di YouTube Info Viral Today Podcast-nya untuk mengenai pengalaman-pengalamannya di kerjasama dengan Valehata. Nah, pertanyaan dari teman-teman UKM nih Pak Beno nih. Ya. Ya. Kan aku juga pengen ngecek dong Valehata di Instagramnya gitu-gitu ya. Karena bergerak di skala nasionalnya di perusahaan-perusahaan, sehingga memang ya udahlah, kayaknya nggak perlu menampakkan diri juga, atau gimana tuh Pak, mohon izin. Iya, jadi gini, karena biasa gitu ya, karena kita banyak hal-hal yang harus kita kerjakan untuk klien kita, Siap. sehingga yang buat kita sendiri juga terbengkalai gitu loh. Nah itu sebenarnya kita sadari harusnya kita terus update gitu ya. Tapi sudahlah, pada saat ini kita dengan hanya bekerja sama dengan klien-klien yang sudah loyal sama kita. Saya juga sudah 20-an tahun ya. 20-an tahun. Makanya saya bilang ini saat yang tepat untuk saya harus berteman dengan teman-teman UKM, khususnya di Depok, Ya. di Kang Cahyadi Siap. handling gitu ya. Nah, yang tadi kita juga bilang ada kita sadar gitu, nggak bisa semuanya kita handling pastinya, Mas. Tapi kita sedang ada kerjasama dengan beberapa UKM di Depok yang sudah kerjasama sama kita. Oke. Di sini kita cuma bilang cukup 3 atau 4 deh gitu ya ke Ya. Kang Cahyadi, karena ini kita mau jadikan pilot project dulu, Oh, mantap tuh Pak. gitu ya. Setelah kita punya pilot project, dan tentunya kita mau project-project ini bisa sukses gitu, bisa besar, karena jadi portofolio buat kita juga. Ini loh teman-teman UKM yang peduli dan mereka sudah berpikir betapa pentingnya sebuah brand dan kemasan. Oh, alhamdulillah. Saya ingin menyapa juga Pak Kadis Poryata, Pak Dadan, Pak Kadis Indap, Pak Zamrowi, kemudian ada Bu Tati di Disporiata dan lain-lain. Di beberapa waktu yang lalu Pak Vino, kita ada rapat bidang ekraf ya, ekonomi kreatif. Ada 17 sektor dan salah satunya adalah desain. Ya. Dan irisannya memang bidang ekonomi kreatif itu masuk banget dalam apa yang sedang kita lakukan. Betul. Nah, kembali lagi Pak, di penjelasan tadi Pak Vino yang mengenai monolitik Ya, dan lain-lainnya. betul. Mohon dilanjutkan boleh Pak. Baik. Jadi gini, Mas Jadi. Desain sama branding design itu kita bedakan dulu, Mas. Oh, Ya. Ada desain yang bisa pergi kemana gitu ya. Ya. Bilang, saya mau gambarnya ini, merek saya ini. Lalu dibuatin gambarnya, dibuatin font type-nya seperti apa, kayak gini. Itu desain itu sangat subjektif sifatnya. oke. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Oke. Ya. Karena tidak ada what behind the design-nya, tidak ada reason-nya, tidak ada alasannya. Udah, ini gambarnya kayak gini, ini udah bagus nih, warnanya begini, begini, begini. Kalau kita enggak, kita bedah dulu. Ini produknya apa? Target marketnya siapa? Produknya ini sehat nggak? Oh, kalau healthy, itu karena berpengaruh kepada packagingnya. Oh, nggak boleh yang warna-warni nih, Oh. karena kalau warna-warni langsung asosiatifnya kepada bahan kimia, gitu ya. Misalnya Karena gitu, warna-warni. karena warna-warni, gitu ya. Nah, ini juga yang harus diselaraskan semuanya. Jadi kalau branding design itu punya reasonnya, punya alasannya kenapa akhirnya keluar gambarnya ini. Oke. Kalau gambarnya kayak gini, konsepnya karena begini, gini. Ya. Jadi kita tuh konsepnya yang kuat.
jadilah sebuah visual. Bukannya visual, konsepnya nggak ada. Jadi berbeda ya Mas ya. Itu yang membedakan antara, maaf menurut saya, misalnya antara branding inisiator dengan kalau UMKM, terkadang dari kemampuan budgetnya dia lebih mungkin saat ini Ya, ke ya. orang yang desain percetakan aja gitu. Ya, sebenarnya balik lagi kepada si UMKM-nya. Ya. Dia harus paham terhadap konsep produknya dulu. Konsepnya. Konsepnya itulah yang harus diterangkan kepada teman-teman desainernya. Bisa nggak menuangkan konsepnya? Jadi misalnya gini deh, gampangnya gini. Kita mau bangun rumah, pergi ke mandor. Oke. Ambil gambar dari internet, kayak gini bisa nggak buatnya? Pasti dia bilang bisa. Kasih mandor. Karena si mandor. Karena hanya sifatnya mengikuti gambar yang sudah ada. Oke. Tapi kalau kita pergi ke arsitektur, ke arsitek, kan kita ngomong konsepnya. Oke. Saya mau rumah saya homey, banyak sinar matahari yang masuk ke dalam rumahnya. Rumah saya harus sirkulasi udaranya harus bagus, aman buat anak-anak main. Nah, dari konsep itulah pasti arsiteknya ini yang berpikir. Dia meramu itu semua. Betul, jadilah gambar desain rumah yang sesuai dengan konsepnya. Nah, tadi yang kita bilang, strategi branding itu di dunia ini ya cuma 3 gitu ya. Oke. Monolitik, branded, sama endorse. Itu yang dipakai. Jadi kalau misalnya yang monolitik, satu brand untuk semua bisnisnya, gitu ya. Bisa dicontohkan Pak, mungkin di dunia nyatanya tuh produk-produk Kita ngomong yang produk monolitik ya. apa ya, produk luar deh gitu ya. Produk luar ya. Karena di Indonesia banyak, tapi nanti Jadi terlalu sensitif. Terlalu gitu ya. sensitif siapa? Misalnya kalau teman-teman browsing lah, Richard Branson gitu ya, dia owner dari Virgin. Oke. Ada Virgin Airways, Oh. ada Virgin Cola, Virgin Train, Virgin Money, semua usahanya dia pakai brand Virgin. Itu yang disebut dengan monolitik. Itu monolitik. Satu nama untuk ke semua lini produk. Oke. Keuntungannya apa? Pada saat dia punya produk baru pakai itu, memperkenalkannya nggak usah repot-repot, Lebih mudah. lebih mudah gitu ya. Oh, punyanya si ini nih, berarti bagus nih gitu. Tapi kalau satu berdampak negatif, Oke. itu akan kena nih yang lainnya nih. Itu yang negatif apa ya? Negatifnya, Oke. disadvantage-nya lah, ininya lah gitu ya. Oke. Kalau keuntungannya pasti kayak gitu. Ya. Ada lagi yang tadi, yang kedua tentunya yang Branded. branded. Satu perusahaan punya multi brand, Multi brand, satu perusahaan. Oke. Iya. jadi itu mahalnya minta ampun, Oh, gitu ya. Misalnya saya nggak nyebutin deh, satu pasta gigi A sama pasta gigi B, Ya. diproduksi oleh PT A, Ya. gitu ya. Itu nama PT-nya kecil di belakang produknya. Yang ditonjolin si brand A dan Brand brand A. B-nya. Walaupun sama-sama pasta gigi, Ya. mereka sebenarnya satu company yang punya. Satu company tapi kayak berkompetisi di pasar gitu. Betul. Jadi mereka bisa fighting brand, bisa killing brand. Wah, Ya? Oh. ongkosnya mahal. Ongkos gitu ya. sama. Tapi keuntungannya mereka akan punya segmen market masing-masing untuk setiap produknya. Oke. Gitu lah. Nah, yang ketiga endorse. Nah, endorse ini produk brandnya masing-masing, tapi di atas atau di mananya pasti ada nama holding atau nama apanya ya? Lebih ke Kalau kayak komputer atau kayak Intel Inside gitu Pak ya maksudnya atau gimana? bukan. Kalau ini kan ke produk yang endorse gitu ya. Oh, endorse. Yang endorse itu contohnya kayak yang saya sebutin lah, KitKat, Oke. susu beruang, dan yang lain-lainnya pasti di bawahnya ada Nestle-nya. Oh, Gitu. itu yang dimaksud dengan Endorse, endorse. ya. Ditulis kecil gitu ya. Iya, jadi itu untuk bilang ini produk kita loh. Oh. Gitu. Tapi brandnya si A, si B, si C. Oke, oke. Gitu ya. Dipahami. Jadi untuk jaga trustworthy-nya si ujungnya itu yang dipakai namanya, gitu. Nah, kalau tadi Mas Cadi bilang sebuah prosesor di komputer berdiri sendiri aja si prosesornya tanpa alat pendukung
elemen lain dari untuk komputer, Ya. nggak bisa jual. Gitu ya. Hmm. Tapi dia punya strategi mengkomunikasikannya Intel Inside misalnya. Iya. Oh, harganya mesti lebih mahal karena tahu prosesornya bagus nih, Oh, ini mahal nih. Gitu ya. Jadi itu pentingnya branding, Mas. oke. Itu pentingnya branding. Jadi balik lagi ke teman-teman di UKM ini, saatnya harus punya satu paradigma berpikir gimana produk saya bisa besar. Nah, dari teman-teman pelaku usaha UMKM yang sudah kita beririsan, kita bisa bertemu dengan mereka. Posisi mereka menurut dari kesan-kesan Pak Vino lah ya, Ya, itu rata-rata main di mana? Monolitik, hanya di branded atau endorse atau ya masih berproses ke masing-masing misalnya. proses aja, Mas. Jadi Hmm. kalau teman-teman itu yang saat ini saya jumpai gitu. Yang penting saya punya produk, saya jualan. Oke. Gitu ya. Nanti mau pakai mereknya apa? Nah, kebanyakan kalau misalnya namanya merek menggunakan nama-nama yang general. Misalnya kayak dapur, Iya, iya. dapur A, dapur B, dapur C. Banyak itu, Banyak gitu ya. Banyak itu. Pada saat mau dipatenkan nggak bisa karena namanya generik. Dan sayangnya mereka udah mulai banyak orang tahu ya. Betul, betul. Nah, jadi nama itu harus unik, mudah diingat gitu ya, dan punya persepsi yang bagus. Oke. Nah, itu jadi satu nilai tambah. Nilai tambah dan informasi yang update sekarang adalah logo halal kan sudah mulai ada perubahan lah ya. Ya betul, Tinggal walaupun ngikutin. jadi kontroversi Pak ya. Kontroversi, lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya dan akhirnya UMKM ya mau nggak mau kan kita kan memang harus punya sertifikasi logo itu ya. Ya, ya, ya. Ya. Kembali lagi kepada ini Pak, irisan yang lebih enak sebenarnya UMKM kan kita ada 3 kategori lah ya dalam kerjasama kita yang saat ini sedang kita bangun. Ada yang sedang memulai, ada yang posisi di middle, yang posisi yang siap-siap untuk skala nasional gitu ya. Ya, betul. Nah, apa harapan kerjasama antara Valehata dan UMKM untuk selain portofolio gitu loh Pak? Ya. Tentunya Mas, Kang Cai gitu. Siap. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Aman. Saya mau produk kita khususnya teman-teman UKM itu punya daya saing, Mas. Daya saing. Itu yang terpenting. Daya saingnya sama siapa? Sama korporat besar. Betul. Oke. Jangan bersaingnya sama teman-teman UKM sendiri gitu loh, Mas. Kalau kita mau mimpinya besar, Oke. lawan kita harus lawan yang tangguh gitu loh. Jangan yang di bawah kita ya pasti menang lah kita gitu ya. Oke. Itu saya mau buat saya itu kalau insya Allah ini bisa terjadi, Amin. tentunya achievement buat kita, Mas. Oke, siap. Gitu ya. Itu priceless lah namanya. Hmm. Bisa ngelihat UKM, teman-teman UKM tampil, Ya. bisa teman-teman UKM bisa besar gitu ya. Ada satu achievement buat kita ini karena dari setiap yang teman-teman kerjasama itu sama kita nilainya luhur sekali gitu, Mas. Oke. Mereka bisa tidak memikirkan dirinya sendiri, Oke. tapi bisa berkontribusi secara ekonomi terhadap lingkungannya. Betul. Jadi orang-orang sekitarnya bisa bekerja dengan mereka. Ada yang nilainya luhur lah, gitu ya. Nah itu yang kenapa mereka nggak bisa besar? Kenapa mereka nggak punya mimpi besar? Kenapa mereka tidak punya satu harapan suatu saat nanti perusahaan saya harus jadi perusahaan TBK misalnya. Nah, ini yang sedang saya pikirkan juga karena beberapa waktu yang lalu juga kan kita mendatangi UMKM yang mungkin sudah terbiasa lah ya. Produksinya itu bal-balan, Ya. banyak. Betul. Tanpa mungkin saat ini beliau belum memikirkan mengenai apakah brandingnya dan lain-lain. Akhirnya setahu saya akhirnya yang mungkin pihak pengepul atau yang menerima produknya
main di persaingan harga price. Tapi kalau ternyata dia bentuk dan kemasannya 50 gram tadi itu, betul. saya contohkanlah keripik tempe misalnya ya, Ya. itu harganya di luar biasa ya Pak ya. Ya. Jadi gini masalahnya, satu, yang terpenting gini. Ya. Ini kita bilang gini, produk itu bisa ditiru, Mas. Produk itu bisa ditiru. Bisa ditiru. Oke. Misalnya Mas Kang Cahyadi produk kentang goreng, Iya. gitu ya. Saya punya kentang goreng juga. Iya. Mas Kang Aca itu nggak bisa nuntut saya. Lu jangan bisnis ini dong, kentang goreng ini udah gua. Nggak Iya, bisa. nggak bisa tuh. Nggak bisa. Iya, iya. Jadi produk itu bisa ditiru, bisa dicontoh. Mm-mm. Tapi kalau sudah ngomong brandnya yang dicontoh, Oke. mereka sudah bersentuhan dengan sisi hukum. Ada sisi hukumnya di situ. Karena dipatenkan mereknya, dia pakai. Karena dari setahu saya dari Haki itu untuk kategori produk yang sama, Oke. persamaan bunyi, persamaan bentuk, Mm-mm. itu siapa yang mematenkan duluan dialah pemenangnya. Pemenangnya. Gitu. Jadi produk bisa ditiru, tapi pada saat brandnya ditiru terjadi pemalsuan. Nah, ini termasuk ranah yang memang harus dipikirin banget sama UMKM. Manakala produk mereka sudah skala nasional atau bahkan omsetnya itu sebulan dari pendampingan kami di Ya. Jabar Juara, ada yang sudah sampai 1 hingga 2 ton. Tapi dapat informasi beberapa waktu yang lalu mereknya diklaim karena memang udah ada yang duluan. Itu mereknya dia. Itu sayang banget sampai dia, ya Allah saya harus nyiapin budget lagi nih Ya. untuk kemasan dan lain-lain. Ya. Ya. Jadi kalau boleh sharing juga, ada satu kasus brand besar, Ya. brand minuman yang berkarbonasi, saya nggak bisa nyebutin. Siap. brandnya. Ya. Itu mereka di kantor pusatnya, Mhm. mereka punya 7 agents law firm, kantor hukum Kantor. yang kerjanya menjagain brandnya, Oke. gitu ya. Nah, ada suatu ketika pada saat mereka berkomunikasi beriklan di TV, mereka memasukkan minuman karbonasi itu ke dalam fishbowl, ke dalam akuarium, Oke. ditaruh ikannya, terus ikannya lompat-lompat karena senang diisi sama minuman tersebut, gitu ya. Oke. Audiensnya ada anak-anak, dia pas dia ngeliat di sampingnya dia punya akuarium yang sama, ikan masnya dikeluarin, Mhm. airnya dibuang, dimasukkan minuman itu, Iya. mati dong ikannya, Ikannya. mati ikannya. Iya, iya. Si ibunya nuntut itu perusahaan, Oke. Gara-gara ikan tadi. karena memberikan edukasi yang Edukasi yang salah ya? salah. Iya. Oh. Padahal Lawyernya bilang apa? Hmm. Kalau mau dimenangin bisa kita lawan, ah, tapi yang kita jaga brand image-nya. ah, Ini pada saat dia kalah mungkin dituntut balik, Oke. si ibu dan anak ini trauma sama brand tersebut Akhirnya, Oke. oke. karena sampai jaga seperti itu. Hmm. Kalau kita tahu deh, sebutin anak-anak siapa yang akan naik, ini mungkin bisa kita sebut lah karena udah memang dia yang dipakai. Ya. Nggak bisa pakai komputer. Siapa yang pakai komputer dan tidak kenal Microsoft. betul. Oh iya. Di Amerika itu Microsoft bagi-bagiin softwarenya Hmm. ke anak-anak SD, ke playgroup untuk memperkenalkan brandnya, nancap komputer adalah Microsoft. Padahal Dari itu software. Dari Ya. semenjak dininya itu ya? Iya. Software. Jadi begitu perjuangan sebuah brand Mhm. untuk terus dapat ada di sisi konsumennya. Ya. Jadi penting kalau tadi Mas Angga bilang seberapa penting sih brand itu? Mhm. Kalau kita mau punya identitas, kita mesti punya brand. Betul. Jadi mau dibilang penting banget. Nah, pada saat penting-penting itu banget. Nah, pengalaman saya berapa hari yang lalu, karena memang kita bersinggungan langsung dengan UMKM yang japri saya, Mas aku punya produk. Saya tanya, ini mereknya apa ya? Atau brandnya apa ya? Belum dibentuk Pak. Karena itu tadi, UKM mungkin lebih, ya udah saya produksi aja di Produksi jualan. produksi jualan. Setelah itu saya tanya lagi, ini berapa gram kemasannya, komposisi? Memang belum ada semua, masih polos gitu ya, Iya, masih iya. polos. Sehingga untuk menanamkan informasi awareness terhadap produk itu, effortnya pasti akan lebih capek ya dibanding itu tadi, karena produk bisa gampang dicontoh Betul. kan. Nah, itu dia. Ya, tugasnya Kang Acai sebagai pendamping Ya.
nggak mudah, Siap. sangat berat gitu ya. Mhm. Ya pasti orang bilang, ada apa nih Kang Aceh ini begini-gini. Iya, iya. Ini berat gitu. Betul. Tapi semasih kita punya nawaitu yang baik gitu ya. Amin. Ya, siap. Dan akhirnya mereka terketuk dan tersadar, oh iya ya, selama ini kita melakukan hanya jualan, Ya. jualan, tapi kita tidak membangun brandnya. Ini yang penting, Bang. Ini yang penting. Jadi kalau mengutip dari owner dari, mungkin tahu Quaker Oats ya, itu Ya. oatmeal Oke. yang sudah ratusan tahun. Ownernya tuh bilang, terjadi apa-apa dengan bisnis saya, Oke. silakan ambil pabrik, Mhm. silakan ambil mesin-mesinnya, Mhm. tapi jangan ambil brand saya. Karena brand itu terkadang nilainya melebihi aset perusahaan itu sendiri, Pak. Gini, iya ya pastinya gitu. Mhm. Dan kalau kita udah punya brandnya, kita tinggal ada modal untuk bangun pabriknya, Iya, iya. brandnya sudah ada, udah dikenal, Mhm. jualan langsung laku. Karena lebih mudah dan orang-orang udah aware. Betul. Nah, yang ngambil pabriknya mesti bangun brand lagi. Iya. Yang ngambil mesinnya mesti bangun brand lagi. Nah, itu ngebangun brand nggak setahun 2 tahun. Nah, ini dia. Berarti gimana effortnya UMKM agar produk mereka atau brand mereka, ya istilahnya tuh seperti kayak pakai jalur mana ya supaya bisa lebih mudah dikenal gitu loh, Pak. Ya, itu banyak aspeknya. Ya. Kang. Aspeknya mesti kita melihat siapa sih yang terpenting visi misinya apa dulu, Oke. gitu. Visi misinya apa? Mimpi kedepannya mau seperti apa? Oh. Kalau memang adalah kita cuma buat iseng-iseng aja, Hmm. ya udah nggak usah terlalu berat-berat effortnya, gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau bilang saya mau ini bisa diwariskan ke anak saya, misalnya. Oke. Noh, itu udah serius tuh bicaranya, Betul. ya kan? Kalau dia ngewarisin brand, Ya. ya sudah, bapaknya yang ngebangun brandnya, generasi kedua membesarkan, kan gitu ya? Ya Iya. sekarang company-company Mm-mm. besar yang Kang Acai lihat, Iya. begitu mereka. Benar. Si pendahulunya, founding fathernya yang ngebangun, Itu bangun pondasinya. fondasinya, Ya. Mhm. nanti yang naik atap dan ininya generasi kedua, Iya. nah yang generasi tiga tergantung Mm-mm. yang ngancurin atau yang malah Atau malah menikmati kejayaan betul, kali ya, ya. dan malah semakin bagus nih, Semakin membesar. gitu. Nah, itu tergantung. Tergantung. Jadi sekali lagi, seberapa besar mimpi Anda dan seberapa besar komitmen Anda untuk membangun brand produk Anda itu sendiri. Nah, ini kan UMKM ya, jatuh bangunnya nih Pak untuk mereka produk. Nah, terkadang juga mereka bersinggungan dengan budget, ya, Ya. impian ya tadi memang Betul. ya harus berdarah-darah ya. Betul. Nah, kalau kita ngomong budget apa, itu kan seolah-olah kita ngebangun tembok di depan kita sendiri ya. Nah, sehingga akhirnya ya gara-gara ini alasannya akhirnya nggak maju-maju ya Pak. Betul. Tentunya sekali lagi tergantung doa dan ikhtiarnya pastinya. Tadi yang saya bilang, sekarang ini kan zamannya kolaborasi. Oke. Nggak usah deh kita bersaing sama yang gede gitu ya, atau sama teman-teman satu UKM Depok. Iya. Kalau bisa berkolaborasi, kenapa tidak? Mhm. Nah itu. Jadi ya balik lagi Kang, kalau kita ngeliat konsep sapu lidi lah, gitu ya. Ya. Kalau sapu lidi cuma ada satu lidi, ya mana bisa bersih-bersih, mana bisa nyapu, gitu ya. Malah ringkih gitu loh. Tapi kalau mereka sudah berkolaborasi, apapun disikat, gitu ya. Nah, ini tambah menarik lagi karena memang ada persiapan juga untuk pendampingan. Contohnya nih UMKM Jabar Juara, Kementerian Kominfo, active selling ya. Tujuannya arahnya ke digital marketing. Ya. Pada kita bicara digital, maka yang didepankan adalah visual ya, foto Betul. dan lain-lain. Jadi kalau ternyata teman-teman UMKM sudah mulai awareness ya, mulai peduli lah ya, mulai peduli terhadap branding, ini menjadi salah satu poin yang seharusnya memang sudah dipikirkan dari awal pembentukan produk Pak ya. Ya itu Kang, yang saya bilang,
ibarat kita nikah mau punya anak, Ya. kan kita punya tujuan dan punya harapan. Jadi jangan ada asal udah saya jalanin aja apa adanya nggak gitu ya Pak. Udahlah asal brojol aja lah gitu kan. Nanti Iya. mah itu anak gede mau jadi apa terserah gitu ya. Iya Nah, iya. paling tidak kita punya guidelines-nya. Guidelines. Ya. Kita punya guidelines ya. Seperti apa sih? Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai tidak ada konsep Tidak. di teman-teman UKM. Itu aja yang saya minta tolong sama Kang Acai. Konsepnya dulu kuatin. Oke. Konsepnya kuatin, baru di situ brandnya bisa dilahirkan. Nah ini yang bisa menjadi spoiler juga Mm-mm. untuk Mas Angga nih, karena memang program kita untuk apa sebutnya tuh ya, menaikkan kelas lah ya, berdaya saingnya para UMKM Ya, dari betul. before after Scale up. kemasannya ya, Ya. dari yang tadinya biasa aja lalu akhirnya ada testimoni lah dari beberapa UMKM yang sudah kerjasama dengan Valehata. Akhirnya perlahan antrian untuk kerjasama gitu ya, itu ada lah ya listnya gitu. Nah boleh tak tanya kembali nih Pak Veno. Ya, silakan. Ya. Ini sebenarnya kalau kita mau nih, kalau secara skala profesionalnya gitu loh, menurut saya nih Pak, sebenarnya harus dicas berapa sih Pak sebenarnya kalau untuk kita, wah Pak tolong dong Pak, Valehata nih produk saya pengen seperti ini gitu loh. Ini yang kita sebut dilema. Dilema ya Pak? Ya, karena gini. Ya kita nggak mau menafik lah ya, Ya. gitu ya. Mhm. Apapun itu tentunya harus ada apresiasi. Apresiasinya itu banyak macamnya. Mhm. Kan? Kalau ya teman-teman kan banyak nanya, biasanya berapa sih? Mhm. Saya mau nyebutin angkanya Mhm. juga bingung gitu ya. Karena yang selama ini kita sudah satu klien, ada beberapa produknya yang nilainya sudah ratusan gitu. Ya. Ke teman-teman UKM kan nggak akan mungkin, Kang. Ya. Nggak akan mungkin karena nawa itu kita juga, yuk kita mau sama-sama lebih besar nih. Oke. Di satu sisi juga harus ada apresiasi terhadap profesi kita sendiri. Betul. Oke. Gitu ya. Yang selama ini kita lakukan, jadi biar fair, kita nggak mau teman-teman UKM bayar kita dulu di depan. Oke. Ada Terbebani sih. terbebani. Akhirnya kita mikir-mikir, akhirnya dari teman kita Mas Alen gitu ya, gini jadi bro, kita kerjasama aja deh. Katakanlah kita berinvestasi di bisnisnya mereka. Dari investasi itu kan kita ngebuatin brandnya, effort kita, man hours kita tertuang di situ. Gitu ya. Oke. Kita kerjasama sama mereka, sama teman UKM yang sudah kerjasama sama kita. Ya. Bagi hasil deh, bagi hasilnya juga yang fair. So nggak bisa dia yang kerja kita mau brandnya mesti enggak. Gitu Iya. loh. Mhm. Semuanya itu dimusyawarahkan. Dan dikondisikan daripada kemampuan atau besaran usahanya si UMKM. Betul. Nah di sini akhirnya kita ngeliat fair. Ya. Semakin besar, semakin bagus salesnya dia, Mhm. semakin kita punya apresiasi kita terlihat, Oke. gitu kan. Dan itu kita dampingin kalau mereka mau diskusi sama kita dari misalnya brandnya udah jadi gitu ya. Oke. Packagingnya sudah kita provide gitu. Oke. Kedepannya kita diskusi. Jadi jadikanlah kita ini tim Oke. teman UKM yang sudah kerja sama kita. Tempat Oke. berkonsultasi Betul. gitu ya. Jadi bukan antara klien Mhm. dan pembuat jasanya. Karena kita kan pengennya sama-sama membesarkan gitu ya, Pak, ya. Betul, betul kan. Kenapa kita mau seperti itu? Oke. Supaya kami pun punya rasa sense of belonging Oke. terhadap yang kita create, Mantap. gitu. Jadi seperti itu kan. Jadi kita nggak ngomong, oh nanti besar nih, mahal nih. Nah kalau udah ngomong mahal besar, sekali lagi kan, Mhm. berarti kita sendiri yang bangun tembok di depan kita. Iya, iya. Sehingga akhirnya yang tadinya apa ya? Kita sedang membangun awareness lah ya, kepedulian UMKM untuk kenapa tidak dari sekarang? Kenapa tidak dari sekarang untuk memulai? Karena selama 2 tahun lebih masa pandemi, justru digital marketing Betul. atau online itu yang kencang. Ya. Betul kan.
Artinya ya tampilan visual itu harusnya menjadi bagian yang diprioritaskan juga ya Pak. Iya. Nah kalau kita ngeliat satu sukses brand Iya. dari yang anak muda punya, ini kita ngomong keluar lagi, Siap. mungkin tahu Takenoy ya, Oh iya tahu. itu rumput laut Iya masih teman sekolahnya temannya sih Pak itu. Thailand itu. Bukan nama saya. Iya iya iya. Itu dari bukan siapa-siapa, ya, karena mimpinya besar, ya dahsyat. Iya. Nah sekali lagi tidak ada brand yang sukses yang instan. Betul, ini yang perlu tahu orang-orang beneran. Betul. Kadang-kadang mereka itu nggak ngerti, Pak. Hmm. Jadi maunya itu dengan budget sekian, misalnya taruhlah untuk ini kita yang ngomongin promosi ya. Iya betul. Contoh misalnya dia promosi dengan budget misalnya 200.000 untuk ads misalnya, dia mau effortnya itu bisa dapat omset 200 juta Betul. Iya, iya. dengan cara yang instan. Padahal kan Ya. perlu diedukasi Wah, ada. bahwa produk untuk istilahnya branding awareness masuk ke branding adalah hajat panjang. Betul. Iya. Betul. Nggak bisa instan. Nggak ada instan, nggak ada instan. Ngebangun brand itu nggak ada instan. Ini luar biasa ngomong dengan jenengan sama juga Bang C, karena kita nggak terasa udah 1 jam, Pak. Sudah ya? Udah 1 jam. Luar biasa. Enak juga sih, enak nih tadi kita ngobrol. Jadi memang yang dihadirkan oleh kita hari ini adalah memang udah pakarnya nih Mas. Betul, makanya kita bisa cari lagi waktu nih untuk bisa kita geret nih biar mau kemarin lagi nih. Siap, Karena beliau ini sibuk masalahnya. Makanya pada saat menghadirkan beliau ini, aduh teman-teman UKM, ini nilainya luar biasa banget buat Yes. kita. Karena behind the product yang sudah skala nasional itu ada si karya Pak Vino dan tim. Betul sekali. Jadi jangan takut untuk kamu atau Anda atau jenengan lah ya. Yang misalnya miss untuk podcast atau siaran talkshow kali ini kelewatan, nanti Ya. bisa ditonton di channelnya Kang Acai. Ya. Info Viral Today Podcast. Iya di YouTube-nya itu. Itu nanti kita bisa lihat atau dengerin siaran ulang kita di Senin dan hari Rabu. Oke. Saya kira 1 jam udah berlalu. Mungkin juga Mas Angga Apa? kalau ada teman-teman produknya UMKM ingin dipromosikan di Betul. Radio Inyon, silakan juga menghubungi di Bang Acai bisa di 0857 41279015 dan di Mas Angga 0812 9393 6692 atau di 021 7783 77823360. ya pokoknya ada di sekitar sini kalau di bawah. Ini alhamdulillah sudah sejam perjalanan kita. Kira-kira mungkin dari Bapak ada mau statement closing yang mau diberikan kepada para pelaku usaha. Jadi closingnya adalah kalau kita punya produk, teman-teman UKM jangan pernah menganggap dirinya produknya hanya usaha kecil Betul. atau menengah gitu ya. Tapi harus punya mimpi besar dan harus M-nya itu harus Miliar. miliaran gitu ya. atau berapa ratus ETH gitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga sekali lagi kalau kita punya satu produk, yang terpenting harus dipikirkan konsepnya. Karena dari konsep itulah sebagai arahan kita bagaimana kita melakukan ke depannya dan bagaimana kita melakukan ini dengan sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Yes. Jadi konsep sangat penting itu. Mantap. Alhamdulillah. Daging banget loh ini. Daging Alhamdulillah. banget. Jadi ini kalau Ini jadi langsung seminar daging aja mahal. nih. Bukan tetelannya ini udah daging. Iya makanya kalau jadi seminar mahal. Mahal. Bang Acai, Siap. apa yang mau disampaikan kali ini Bang Acai? Ya, kalau dari teman-teman yang sudah nyimak dari awal hingga akhir, maka branding adalah sesuatu yang menjadi bagian usaha kerja keras teman-teman selama ini dari produk usahanya UMKM-nya. Oke. Itu akan menjadi totalnya ujungnya kan menjadi pelanggan daripada produknya gitu. Oke. Itu saja Mas Angga. Oke. Kalau gitu kayaknya sebetulnya sulit kita untuk mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini, tapi Ya. Apa daya waktu kita juga mepet karena dibagi-bagi. Terima kasih sekali Pak sudah bisa hadir ke Radio Mas Inyon, Angga. Bang Acai juga. Bang Acai. Siap. Untuk para pendengar jangan lupa setiap Senin dan Rabu ya di acara rekomendasi kita akan banyak menghadirkan para narasumber baik itu secara konsultan, Ya. kemudian dari Instansi. pihak instansi Ya. dan juga owner dari beberapa pelaku usaha. Ya.
Makanya jangan lupa terus pantengin kita di 549 AM Radio Inyong, radio kita semua. Saya kira itu aja. Apabila nanti ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak berdua, terima kasih waktunya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you semua. Nggak berasa ya Pak? Sudah. Enaknya gini Mas.